Nah, ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran itu dunia sing sangka kata dani sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Itu jenenge napa? Dunia, napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, itu jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak terhati duit, sak penat-penatnya urip, terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan, dan yakinlah semua yang sedang mati, keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Tapi malah wali anu urip malah kepengen mati. Saking kakean kasus, kakean apa? Kakean. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering doa, Allahumma tawil umrona. Sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kulatur no. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul lakam minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia ora kok. Kowe nak ning dunia nak sapa melek ning akhirat. Apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratmu cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng iki. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyal-dunyal malaikat. Gayamu bareng melarat terus ning dunia lara lan ning akhirat kena. Aku yakin ora luwih lara. Tak jamin. Ora ini kan ketara. Keliru omongan aku ning dunya lara sementing nek akhirat penak itu udah bisa. Kowe nyifati dunya nggon lara iku serapati rido be pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunya lara. Berarti rapati rido be pangeran. Malah dibles-blesno. Pemenang nak pengurus akhirat aku tak Pak. Cuma kalau mau pengurus ora sok ben. Saya gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata sapa dia ambiar no. Ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf. Ini saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus materi. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansur. Kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yatub qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulul kayfadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jatuh qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i. Kena protesnya berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk
tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu yang sering goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak orang fakir amal nobatno, tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, fatihahnya nggak sah. Jadi sing sufi. Wah, semane nobat ora iso salat to ora disah. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala Kalijogo ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris. Ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu, sitok goblok, sitok atas sadin itu. Kamu jangan jadi salah satu. Makanya kamu aman, karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi anda, fakih anda. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah ada dua-duanya. Ya tidak sufi, tidak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu maka kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Mas Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasar. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai, punya teman sufi banyak. Pokoknya gini pulau, terus dunia rusak, sementing saat ini ngata-ngata istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang. Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugara zakat. Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ranyaku masjid teko Jumatan. Bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ono keran cokok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan? Oh, tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Sekiranya ya urun gawe kran, misalnya orang itu urun masjid, nyapu-nyapu, sing suka urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dulunya bangku rusak, terus kabeh dhewean menengi sampean kedean yang rokok rata baduri ya. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan serondok. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Kusyariah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kue. Sufi-sufi yang belajar fikih, kenapa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman itu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya amanat pengeran kan melok dandani. Nah, ketika akan didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang, lah ini itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar gak nyindir 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Kenapa ada satu alternatif? Terus tapi kan harus lewat pemilu, kucil materi pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rokin Jono ada calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tandil. Karena ada Devi ya, ngomong ekonomi ya lagi so. Ngomong wisata ya haram, haram. Ngomong badan usaha milik negara ya haram deh. Temen langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang larat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat gak beda. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak Allah kecewa mbek makhluk. Terus ya apa? Terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sape saya kira ono sing lanang.
Banyak orang pegatan tertutup bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to. Makanya pangeran anaknya manusa ku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rodok manekno pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa jika dua suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terakhir lebih makmur. Dan kenangannya sumpah pegatan Mas bisa aku untuk bojo sing dhisik wis. Duh, suamimu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi ngono. Wong saiki di bojo ponak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau beruntung tok banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu ambil di pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati di kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu. Nabi yang ngono maksamu mau presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat tuh. Mukjizat orang keren gas, mukjizat itu butuh nganggo tongkat, jadi seru, no? Dan Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul itu mulang. Mereka agak senang, mat. Cara pun Nabi di tongkat apa, no? Mat jadi seru, main sebelah, soalnya seru. Nabi sempat tertarik, dia kepengen ditongkat tahu Nabi kuat. Itu aja sangat lama. Dan di Nabi kalau gitu doang, tongkat nggak ada yang ngelawan, plus terus kita blok segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, terus ikut faksi itu tenggelam kan, seru, apa? Jarak pengiran lucu. Dia mati jauh tongkat, gampang antara tongkat. Sekarang ngetok nowet kan gampang tongkat. Memang kamu tongkatnya Nabi Musa terus. Digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dipono ben dikepakno nang kamu. Wong sing hebat tuh sing nyekel dol ora. Ya jajal to kate Musa tak ana kowe. Iku ora ono pengaruh kowe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek pate cek aktif Pak Turki nantang Israel duel lagi. Lah yang ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak apa? Tongkat iki sing nyekel dul, ora perkara tongkat. Ada orang dhisik sono HP Nabi Musa itu luar biasa. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengen jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mate kok gae, ngapa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikroni tadhara wa qalu inna bikullin kafir. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman. Ya tetap komentar dari tukang sihir. Padha wae. Go mujizat ora padha wae, wong nek berdua ya tetep. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh yang ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani Basuke. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Cari pulau ya kadang ya wong komentar. Terus bae ora zaman Bandur Salim. Lah wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam opo ngono sampai zaman Mbak Sunan Gunung. Ayo jajal. Saya wong Yogyo, saiki ora kaya zaman Bali Maksum bangun Munawir. Memang zaman itu wong ngaji kabeh. Ya juga kan sarapku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kepen mujizat kan Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Lha zaman Musa terus iman mat. Padha wae iku masuk gotong tak ngalor gitu. Biasa ae man. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis. Nah. Lho kula lho mau tawani pengiran mujizat kok sengkare misalnya. Kula mboten purun. Ya perkara kok malah lucu. Nabi kalau gitu kok tongkat. Nabi Musa itu kate biasa, sing kodang wong. Lah saiki cek ning Turki.
Nek atau tenan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh gitu. Makanya penting yang dikatakan mukjizat itu ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takdir. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kan ben jadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur larat wis kowe iso. Wali jalur akeh. Alim bisa jadi wali, jadi wali melarat bisa jadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syarat melarat jadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ya ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ras wali muni umpama tok bisa jadi wali. Fa inna law taftahu amala syaitan karena mengatakan umpama itu wis buka pintu. Jalur tak ada syaratnya apa Quran apa ribuan hadis. Kalau nak zuhud itu syaratnya radhi habi rawi anan. Nak fakir rawleh diangen-angen. Amin nanti. Apa rasa jadi wali? Gak usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut toreko tertentu, terus gak boleh ngaji takbir. Ya. Padahal ingin pangeran sewengi tapi sesuci ini keliru. Masalah di dia anak bujo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, itu iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita senang cawe do, terus buat sebut jenengin tok, kono yo wedak ra mbok kei, yo mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah Allah semungi terus pingsan, kesemper. Nampak harus darani wali. Darani wali orang salam tembak apa-apa. Lancar bapak kula saking keras. Lah wong darani wali nek melete ra keren aku deh. Tak top aku. Aku saged. Paling zaman akhir darani wali dadi gula wong salah tembak iki. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal aku sayo. Nak ra percaya mungkin maklumno nak sing wali nak dadi gula duwe. Ayo saiki umumno nak rogen niku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus kalau merek rokok erogen, misalnya rokok Eropa ya mesti itu warna. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, caranya sesuci, caranya zakat, yang wajib zakat apa saja, caranya dekat. Tapi saya tidak wali bukan ngambil, apa orang alim bukan ngambil wali. Kalau ini diceritain Gus, kalau nggak orang alim, jadi orang terkenal wali, kalau harus salaman beda. Ya akhirnya melarat salaman. Ante salaman kok ana maknane di Jawa Timur. Serau tapi terang maknane opo. Wah kere. Mau kowe padha wae wong alim hasud. Dene hasude perkara hasil iki. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus eling Allah semua gitu terus Allah bikin aturan, kamu suami di masjid itu ketentuan fakihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib hormat anak cucu dan itu juga perintah Allah. Saya ingin dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf suami di masjid terus pikir wiridan, ya ulang biasa. Wiridan sekadarnya itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Bagi walamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumsahu wa lirrasul seperlima. Ada yang tanya lagi, "Wa salu naka anil makhid." Istri saya cara nakah tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Kita tanya. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kata lalu tak kasihkan siapa? Ya salu naka madzayun fikun. Wah kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, baru turu. Baru makan-makan ora ono.